Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk analisa minggu depan untuk tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 seperti biasa ada indeks dolar dan emas XAU USD. Tentunya kita mulai dulu dari indeks dolarnya. Pada hari Jumat kemarin itu kan ada data NFP dan CPI, itu kan hasilnya sangat-sangat positif. Jadi emas itu kembali melakukan koreksi ke atas dan menembus area sideways-nya itu di kisaran area 103.00 kurang lebihnya. Untuk area sideways-nya itu ada di 102.900. Resisten kemarin itu sempat ditembus dan tutup di kisaran area 103.00. Dengan adanya yang kemarin NFP dan tingkat pengangguran dan indeks manajer pembelian atau PMI, sorry tadi CPI ya nyebutnya, maksudnya PMI ini kan kemarin rilis itu kan ada 3 berita penting. Yang pertama ada jam setengah 9 waktu Indonesia Barat, itu ada NFP dan tingkat pengangguran ini jauh di luar ekspektasi. Itu yang diperkirakan kurang lebih 185 dan 306 untuk tingkat penganggurannya. Itu tiba-tiba data tersebut melonjak jadi 517 untuk kena tambahan untuk NFP-nya itu ada di sini. Kemudian tingkat pengangguran dari sebelumnya bulan lalu itu 3,5% dan diperkirakan 3,6% dan ternyata hasilnya adalah turun menjadi 3,4. Kemudian PMI juga naik dari bulan lalu itu 49,2, kemudian perkiraannya ada di 50,4 dan ternyata tembus 55,2. Ini angka yang sangat signifikan, yang sangat positif untuk dolar tentunya. Dan ini akan mempengaruhi di indeks dolar akan melakukan koreksi yang wajar di time frame daily, di mana potensi koreksi ini ada di kisaran area 104 sampai dengan 105.00. Jadi hati-hati untuk indeks dolar. Tentunya untuk minggu depan ini kita mulai dulu dari support ya, yang kemarin itu yang bawah ada 101.00 ini sempat nahanin. Kemudian ini sudah di break, 102 sudah ditembus. Kemudian 102 juga sudah ditembus, 102.500. Kemudian resisten yang perlu diperhatikan adalah 103, kemudian 103.500, kemudian 104.00. Ada potensi minggu depan ini harga akan melanjutkan ke atas. Jadi hati-hati di kisaran area 104 sampai dengan 104.500, mengingat untuk data fundamental untuk hari Jumat kemarin itu sangat-sangat positif. Jadi hati-hati, kalaupun harga naik ke atas untuk indeks dolar itu hal yang wajar. Oke, selanjutnya emas. Emas ini kemarin udah beres ya. Kemarin ada entry posisi pembelian sebelum harga putar balik dan drop. Ini harusnya teman-teman sudah exit terlebih dahulu itu di tanggal 2 Kamis. Kurang lebih harusnya sudah beres semua. Oke, kita hapus dulu. Untuk harga emas sendiri itu tertinggi kemarin itu di kisaran area 159.00. Kita bulatkan aja di kisaran area tersebut, dan harga sempat reject ke bawah dan melakukan tes di supportnya itu di 19.15. Otomatis ketika ditembus dan harga kembali turun ke bawah, ini akan berfungsi menjadi resisten untuk kedepannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk minggu depan ini tentunya tetap 19.15 ini tetap. Kemudian yang atas ini biar nggak bingung dihapus saja dulu. Jadi kita fokus di resisten tertinggi untuk minggu depan adalah 19.15. Cuman tentunya kita nggak berharap harga kembali ke atas dikarenakan indeks dolar sendiri dan data fundamental kemarin itu kan sangat positif. Jadi kita nggak terlalu berharap ke harga emas menuju ke 19.15 kembali. Kemudian untuk resisten selanjutnya ada di 18.93. Yang ada di bawahnya ada 18.80, kemudian yang masih tes saat ini itu ada di 18.65. Nah, untuk hari Senin dan Selasa sendiri itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah harga terkoreksi ke atas itu di kisaran 18.80 sampai dengan 18.93. Kemudian harga melanjutkan ke bawah. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah harga langsung melanjutkan ke bawah menuju ke 18.50, kemudian lanjut ke bawah di kisaran area 18.32. Jadi ada dua perkiraan.
untuk emas hati-hati ya untuk teman-teman yang ambil posisi pembelian, mengingat untuk NFP kemarin itu kan hari Jumat itu yang penting ya, itu 3 berita kalender ekonomi itu positif semua, jadi hati-hati. Kalau referensi minggu depan untuk emas ini adalah penjualan, cuman kita tunggu dulu reaksinya akankah lanjut ke hari Senin ini bablas langsung ke bawah atau melakukan koreksi terlebih dahulu. Kalau misalkan harga terkoreksi terlebih dahulu sebelum melakukan penurunan, itu kita bisa antisipasiin open posisi penjualan, cari konfirmasi di kisaran area 1877 sampai dengan kurang lebih 1883. Kita bulatkan aja di sementara di 1877 dulu. Untuk emas, kemudian untuk stop loss tentunya di atasnya resisten yang ada di 1893, dan untuk targetnya maksimal itu ada di 1832 kurang lebihnya. Ini risk to rewardnya masih 1:2 untuk risk to rewardnya. Ini skenario yang pertama, cuman untuk skenario yang kedua ini agak rawan. Opsinya tetap penjualan. Kalau misalkan nanti harga lanjut bablas ke bawah, itu bisa open posisi. Cari ini kan, kalau di zoom ini kan ada candle satu kemarin penutupan H4-nya ini kan kandil naik. Nanti kita cek dulu hari Senin ini akankah langsung ada candle drop atau enggak. Cuman kalau ada candle drop langsung dan mampu tutup di bawahnya 1860, jadi mampu tutup di bawahnya 1860, ini ada potensi harga lanjut ke bawah. Cuman untuk risiko stop lossnya ini agak lebar, itu kurang lebih di kisaran area 1885. Cuman kalau di atas disamakan dengan yang pertama tadi, itu risk to rewardnya nggak masuk akal, lebih besar risiko daripada profit yang didapat. Jadi bisa antisipasiin untuk area stop loss untuk sementara ada di kisaran area kurang lebih 1885, kurang lebih di kisaran area tersebut. Dengan skenario kalau misalkan nanti harga emas ini drop ke bawah dan mampu tutup di bawahnya 1850, ini sudah bisa dimajukan di kisaran area 1865 sampai dengan 1867, kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini akan mendapatkan risk to reward yang lebih bagus. Cuman untuk sementara ada di atasnya 1885 terlebih dahulu, itu untuk emas. Jadi kalau misalkan dikasih label untuk opsi yang pertama, stop loss ada di kisaran area kurang lebih ada di sementara 1902 terlebih dahulu, nanti baru kita adjust kalau memang harga terkoreksi ke atas dan ada pembalikan arah di kisaran area 1880. Cuman sementara itu masih di 1902 terlebih dahulu. Area entry cari di kisaran 1875, kita bulatkan aja 1875 sampai dengan 1880 lah, kurang lebih di kisaran area tersebut. Silahkan cari sendiri di kisaran area tersebut. Kemudian untuk TP1 ada di 1850, kemudian TP2 ada di kurang lebih sekitaran area 1832. Ini untuk yang skenario yang pertama. Kemudian untuk skenario yang kedua itu stop loss ada di 1885, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian area entry itu di kisaran area 1860, kita bulatkan aja. Untuk TP1 nya itu sebenarnya ada di sini, cuman kita nggak pakai dulu. Cuman nanti skenario pastikan kalau memang harga turun ke bawah dan mampu tutup di bawahnya 1850, ini yang perlu dilakukan adalah adjust dulu stop lossnya, kurang lebih jarakin sedikit dengan area break even, itu akan mendapatkan risk to reward yang lebih bagus. Cuman ini untuk skenario yang kedua ini kita pakai TP1 aja di kisaran area 1832. Nah, ini tentunya antisipasi karena berkaitan dengan data fundamental yang kemarin rilis hari Jumat itu sangat bagus. Jadi ada potensi ini emas langsung drop ke bawah, ini persentasenya juga tinggi. Jadi untuk minggu depan opsinya tetap kita cari setup sell. Mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Ingat, jadikan referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan ada di teman-teman sendiri. Ingat, pikirkan risiko sebelum Anda memikirkan profitnya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.